Saat ini kita hadir Pak Fadlan, beliau dari Palembang. Wah, Palembang. Pak Palembang. Palembang terkenal pempeknya ini, senang sekali kita ke sana dijamu Pak Fadlan sama Pak ini. Kita dengarkan nanti ceritanya. Pak Kun silakan saja kita tanya-tanya dulu madu apa namanya cadas. Madu Mungkin cadas. Sebelum ke madu cadas kita mohon Pak Fadlan bisa memperkenalkan diri begitu. Backgroundnya, kemudian sekarang kegiatannya apa saja. Silakan Pak Fadlan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Sekjen API ya, API Pusat dan Pak Kuntadi dan Pak Didi. Jadi nama saya Muhammad Fadlan dari Palembang, asli Palembang, Sumsel. Jadi kegiatan atau kegiatan sehari-hari memang fokus di madu, Pak. Fokus di madu. Mulai dari edukasi, promo, panen, sampai ngantar madu saya sendiri. Karena masih skala kecil kan. Masih skala kecil. Dimulai tahun 2020, Pak. Karena baru, ya masih baru Pak, masih baru, tapi karena dulu kan nggak sengaja waktu di Dusun Prabu Muli kan, pas lagi nginep di sana ada ipar panen madu. Nah dari situlah mulai mempelajari madu gitu Pak. Sebelumnya apa Pak? Sebelumnya ini Pak, dulu marketing provider. Apa itu? Marketing provider tuh operator. Provider, oke. Iya. Apa ya dulu Tri. Kartu Tri itu Pak dulu. Kartu Tri sudah itu freelance ngampas di bidang kartu perdana sama voucher, tapi stopnya itu karena yang registrasi pakai KK hanya 3 kali. Di situ kami stop semua Pak, banyak yang stop. Iya. Nah itu. Nah, terus kenal lebah sejak kapan Pak? Baru Pak, baru 2020 itu? Iya, baru. Tapi langsung gaspol gitu ya, semangatnya tinggi banget. Iya Pak, karena dulu gara-gara kan terbeli madu palsu kan. Nah dari situ mulai mempelajari gimana madu itu lebah kan, gimana kan. Karena kebanyakan orang ini kan jual, kalau di sini di Palembang kan jual aja madu itu. Nggak tahu Pak dari mana asal madu itu, madu asli, madu palsu itu banyak yang nggak paham waktu dulu Pak. Lah terus apa adik apa kakak tadi? Adik ipar. Adik ipar. Nah kalau beliau itu udah lama? Dia udah lama juga, sering kalau di hutan tuh kan, kalau di daerah Prabu Muli pas lagi mancing lihat ada lebah kan, lagi minum, dicari itu Pak. Dapat madu kalau di sini kan madu tabur kan, madu repeh Pak, madu yang bersarang tunggal Pak. Iya. Nggak takut itu apa udah biasa? Mereka kadang panen malam, kadang kalau siang ya pakai APD atau pakai asap itu kan. Oke. Dari sana ya baru jadi tahu madu baru, Pak. Hutan itu 2020 itu ya. Karena gini kan, pas jual madu kenapa nggak balik lagi orang beli. Terus kadang mitos-mitos gimana cara ngetes madu. Kenalah sama Ustadz Pak Nasir di Palembang ini kan, dia bilang di Lahat itu ada madu cadas Pak, langsung madunya tuh dibesarang di batu kan. Nah
saya langsung tancap gas ke situ Pak, pakai motor. Kapan itu, mulai kapan, Pak? Setelah beliau ngomong itu saya kayak di 2020 juga? 2020 itu, iya 2020. Saya langsung tancap gas, ketemu dengan partner saya ini yang sampai sekarang ini 2020 gitu Pak. Nah dari mulai saat itu kenal madu cadas itu Pak. Itu di Lahat ya? Lahat Pak, kota Lahat. Lahat. Kalau dia udah naik arah Pagar Alam enggak ini Pak madunya enggak ada, dikit madunya itu. Jauhnya berapa jauh itu dari kota Lahatnya Pak? Dari kota Lahat itu macam-macam Pak. Kalau dari kota Lahat itu Pak, ada yang ngarah ke Jalan Pagar Alam itu ya Pak ya. Ada ke Endikat. Wah enggak tahu. Endikat. Saya tahunya Lahat terus Muara Bungau. Dari Lahat itu rata-rata minimal 1 jam pakai motor Pak ke arah sana. Iya. Minimal itu ke dusunnya itu Pak, ke dusunnya. Belum ke areanya. Ke dusunnya Pak. Kalau arahnya dari Lahatnya sendiri utara atau selatan atau barat atau timur gitu? Ngarah ke Pagar Alam. Ngarah ke Pagar Alam sama ngarah ke daerah ke Semendo gitu. Pagar Alam berarti barat selatan ya? Barat selatan ya? Iya Pak, iya Pak. Jadi kalau dari jalur tengah kira-kira sebelah kirinya lah ya kalau dari arah sebelah kiri. timur ya? Iya. Kita ngarah ke atas itu Pak. Iya. Biasanya itu sepanjang aliran sungai itulah Pak kita lihat Pak. Yang tebing-tebing aliran sungai. Sungai apa itu? Yang sungai dari gunung itu. Yang ada waktu itu ada kecelakaan bis itu masuk jurang itu bukan? Nah itu daerah itu juga ada itu Pak. Gitu ya? Bis Marlin waktu itu Pak kecelakaan. Itu tinggi banget Pak. Saya dulu kan pelanggan ANS tahun 80-an. Iya. Kalau ke Rio saya pakainya ANS. Ya selalu lewat Lahat kan? Iya. Lintas tengah barat Iya. Tengah. Oh iya. Sebelum ada tol jauh tahun 80-an. Nah, itu di pinggir jalan enggak, Pak? Lokasinya itu yang cadas itu. Masuk ke dalam itu ya? Masuk lagi, Pak. Masuk lagi, Pak. Dari dusun itu kadang 1 jam bawa motor, Pak. Motor apa? Motor trail itu ya, trail dusun-dusun itu ya. 1 jam, belum jalan lagi Pak, jalan. Buset. Jalan, kita nurut turunan tebing dulu ya Pak ya. Sudah itu, hampir tegak lurus Pak yang kemarin, yang zong kemarin Pak. Harus turun ke bawah dulu. Bawah dulu. Nggak bisa langsung dari atas itu apa namanya? Tali dari atas itu. Yang dari atas itu pemanjatnya Pak. Model climbing kayak gitu Pak. Kalau pemanjatnya dari atas. Dari atas turun ke bawah itu. Kalau yang menerima langsung turun ke bawah gitu ya. Ke bawah Pak. Ke bawah. Yang sama megang tali Pak, standby. Itu di bawah. Aku standby di bawah. Itu turun berapa meter itu Pak? Dari atas itu? Dari macam-macam sampai ke lantai dasar? Macam-macam. Yang terakhir kalau saya terakhir turun itu hampir tegak lurus ya. Mungkin 50 sampai 100 itu Pak tingginya itu Pak. Ya. Terus posisi lebahnya di meter keberapa kira-kira Pak? Ada setengahnya atau lebih tinggi? Setengahnya Pak. Setengahnya. Kadang pas pemanjat itu turun,
3/4 dari atas itu ada sampai setengah. Rata-rata setengah dari tinggi jurang itu, Pak. Itu seperti gua-gua atau gimana tuh tebingnya tuh? Ya bersarangnya tuh. Di tebing-tebing itulah, Pak, dia di sela-sela batu itu ada sarangnya itu kan. Lekukan-lekukan gitu kali ya? Iya, Pak, benar, lekukan-lekukan. Oh, dia kan mestinya harus terlindung dari air kan kalau hujan kan? Iya, benar. Terlindung dia, Pak. Kayak ada lekukan nih. Nggak kena dia kan. Rata-rata berapa sarang, Pak, itu di tebing itu? Rata-rata macam-macam, Pak. Ada yang 10 sampai pernah 50 ke atas. Oh. Emang Pak ada berapa lokasi sih, Pak? Hanya satu itu atau ada tempat lain? Banyak, Pak. Banyak. Tapi kalau puncak-puncaknya ini nih, bulan 7, bulan 8 kalau panas. Kalau panas ya, sekarang hujan. Kemarin hujan, Pak. Itu kalau Pak, hujan, yang tebingnya itu sepanjang berapa meter sih, Pak? Tebing? Panjang. Apa panjangnya itu berapa meter sih? Atau panjang ya, bukan? Iya, benar, Pak. Panjangnya? Sepanjang Bukit Barisan itu kan misa-misa ini daerah sini ada sekelompok, nanti dusun ada yang tempat sana, lain. Ada lain, Pak. Sebenarnya banyak banget, Pak, sampai ke daerah Semendo itu banyak gitu, Pak. Tapi bermasalahnya tuh di vegetasi sekarang ini, Pak. Misalnya kayak misalnya musim kopi, nah itu mulai ada madu, musim karet, musim randu, ada pohon randu juga kan. Ya. Kali Andra dekat-dekat itu. Kalau musim hujan sudah nggak ada isi. Jadi teman pemanjat itu mereka selalu dihubungi, Pak, ya, oleh pihak dusun. Misalnya Mina ini apa Kanda misalnya kan. Ya. Ada madu, kalau bahasa Lahatnya kan badas, Pak, badas. Asal badas itu berarti sudah ada madu gitu. Bukan, nama tempat itu badas. Nama tempat badas. Badas ya. Dikasihlah nama Cadas, asal mulanya itu. Badas. Kalau orang dusun ngomongnya itu badas. Bukit-bukit itu badas, bukit batu itu badas. Bahasa Lahat kan, Pak, ya. Ada manisan medu. Lalu orang dusun kan manisan medu di badas. Para pemanjat ini mereka minta difotokan dulu, dipoto atau video, karena kan jaraknya kan jauh, Pak, jaraknya, jauh, Pak. Iya. Nanti sudah turun ke bawah, nggak taunya zong kan? Iya. Nah, itu kendalanya, Pak. Jadi kalau sudah infonya sudah valid, Pak, ya. Ya. Ada nih isinya, udah kembung, baru berangkat mereka, Pak. Udah pernah pakai drone belum? Pakai, kami nggak ada drone-nya, Pak. Kelihatannya perlu itu. Kalian promosi ya? Iya, Pak. Kami tadi kadang kalau tadi dibilang kembung itu mereka tahu juga masyarakat di sana. Pak. Tadi kan bilang ke pemanjatnya ini sudah kembung, sudah ada madunya. Dia tahu itu, lihat. Kan kita kasih tahu ke mereka, coba lihat dulu yang di sana kembung nggak sarangnya kan? Dilihat. Berarti dia manjat si orang desa. Nggak, lihat dari bawah kan, Pak? Oh, ya dari bawah. Mereka itu kadang kan di pinggir-pinggir badas ada kebun kopi gitu, Pak. Oh, jadi lebih dekat ya. Kadang kelihat, oh ini ada badas gitu kan, dikasih tahu, Pak. 25 meter kan lumayan tinggi itu untuk melihatnya, ya. Atau pakai kaca pembesar gitu ya, apa namanya, teropong itu ya. Enggak, mereka itu kan perkiraan lah, Pak. Misalnya. Iya. Udah berapa lama gitu kali ya, Pak, ya? Nah, iya, Pak. Misalnya panas nih kan, panas terus kan mulai. Di sana
Kadang kan orang sana kan nanya di sana, misalnya kan bunga kopi nih bulan-bulan kayak bulan sekarang nih Pak, bunga kopi ini kan. Kalau bahasa dusun kan mutir kopi kan, mutir kan. Mutir kopi. Jadi mereka nanti bunga nih, musim bunga kopi. Nah, dilihat dulu cuacanya bagus nih kan. Nah, sudah ada kemungkinan nanti yang ngasih info tuh kita tanya dulu kan, gimana keadaan di sana, sarangnya gimana, banyak nggak gitu kan, berisi nggak kira-kira kan, berisi katanya kan, udah berangkat Pak. Berapa rombongan, berapa orang Pak? Kadang kalau saya kan ikut nih Pak, ikut panen. Kalau tim mereka tuh kadang kalau medannya nggak terlalu ekstrim, kadang berdua Pak, cuman berdua. Sedikit ya? Yang megang tali sama yang manjat, kadang bertiga, 2 sama 3 lah Pak rata-rata Pak. Wih. Berarti pemanjatnya bukan orang desa setempat ya, dari jauh juga ya? Tapi orang asli Lahat kan. Orang asli Lahat. Ya? Bener, asli Lahat. Jadi mereka tuh sudah sudah paham karakter, bahasa kan segala macam kan. Dan sehari-hari dia memang ngurusi manjat manjat tebing aja atau gimana? Kalau nggak ada madu cadas, madu sialang, kan dari sana kan ada juga sialang, madu repeh. Itu dia bisa semua Pak. Manjat pohon bisa, manjat cadas itu bisa gitu Pak. Mau setinggi apapun dia tuh berani Pak. Udah biasa ya? Iya Pak. Sudah itu pernah yang dari Endikat itu kan 150 meter ini Pak, tingginya 150 meter. Itu pernah kejadian talinya tuh habis Pak, pas mau turun. Habis. Nggak jadi turun dia. Nggak tahu, lupa ya kemarin ceritanya itu kan habis disambung dengan tali madu atau gimana itu kan pas di atas itu Pak, saking tingginya itu. Ekstrim. Belum kalau pas nyeberangi airnya itu kadang yang kalau tempat yang Endikat itu kan itu dalam Pak, airnya dalam, terus aliran sungainya itu deras Pak. Ini luar biasa nih perjuangannya Pak Agun nih. Betul. Ampun. Yang sudah itu lagi Pak, yang ekstrimnya lagi, mereka tuh kan bawa tali kan Pak. Tali itu kan satu karung itu rata-rata kan 50 kilo tuh. Talinya saja? Talinya saja Pak. Kan itu Pak, banyak tali kan. Belum baju panen mereka itu sama perbekalan lain. Kayak kantong madunya segala macam untuk ini ada untuk serokan madu itu kan. Iya. Nah, itu mereka bawa pas turunan itu ada yang bawa dipikul di sini, ada yang di gendong gitu kan, didukung. Kalau orang dusun kan karung dibuat dukungan itu. Nah, itu turun kan. Nah, itu posisi kosong itu, Pak. Posisi kosong. Nah, pas dapat madu, mereka naik ke atas itu, madu. Jadi ini tali nih. Madu, misalnya dapat madu 50 kilo itu kan. Nah, naik mereka tuh, Pak. Oh, naik itu. Posisi tegak lurus kadang, Pak. Oh, hebat. Ini kemarin saya usulkan gini Pak Gun untuk sertifikasi. Sertifikasi nanti by API atau gimana, karena memang ada beberapa komunitas yang dia punya pasar ekspor, tapi perlu comply terhadap proses. Dan nanti kita buat, nanti kita diskusikan, sehingga nanti juga
teman-teman ini sudah ada kepastian gitu. Kalau misalkan kita sudah punya pasar ekspor kan tinggal bagaimana processingnya, bagaimana packagingnya, nggak mikir lagi kanvas Pak Fajar mencari-cari apa namanya, cari-cari Iya, Pak. pasar. Oh iya, Pak, cari-cari pasar, Pak. Untungnya tidak banyak, tapi kalau volumenya apa namanya muternya banyak kan juga sama aja sebetulnya ya. Sama aja, Pak. Kalau tanaman tadi kan disebut ada bunga kopi, kemudian ada apa lagi, durian ada ya? Ada Pak, durian habis Lebaran kemarin Pak, durian. Oh, durian ya. Terus rambutan ada juga ya? Rambutan kurang di situ ya? Enggak kurang Pak, rambutan. Karet Pak, karet. Kalau tanaman-tanaman hutan? Itu banyak kan hutan luas itu kan, tapi saya nggak terlalu mengenalinya kan nama-namanya kan. Itu hutan apa sih Pak? Hutan lindung, hutan tanaman atau apa Pak? Kawasan di sekitarnya itu Pak? Sekitarnya itu kebanyakan kebun karet, kebun kopi kan sudah banyak yang dibuka sekarang Pak. Sudah banyak yang dibuka, kebun karet, kebun kopi. Nah di bawah-bawahnya itu banyak kali andra Pak. Kali andra, pagoda yang merah itu Pak, banyak. Yang merah itu sudah itu ya pohon-pohon di hutan itulah yang besar-besar itu. Banyak pohon-pohon, agak tahu lagi itu pohon apa namanya kan. Kalau ada apa spesifikasinya gitu ya yang madu cadas ini mungkin bisa untuk penanda gitu ya, dijadikan penanda supaya ya dalam promosinya juga enak gitu. Penanda gimana Pak Ben? Ya artinya bahwa madu cadas ini memang spesial dari daerah itu gitu Pak. Oke. Itu. Nah itu kalau barangkali ya kalau apa markernya gitu Pak. Marker untuk penanda apa bahwa ya madu ini memang spesifik dari daerah itu, dari madu cadas itu gitu. Nah, kalau ada bunga tertentu di sana yang khas gitu ya, barangkali bisa itu. Ya, kalau markernya tadi bunga mungkin masih memungkinkan ya, tapi misalkan cadasnya ini enggak tahu juga sih tuh. Enggak. Tapi kalau ada bunga yang spesifik gitu ya mungkin hanya ada di kawasan itu mungkin bisa untuk markernya supaya ya untuk promosinya kan ini nggak bisa diproduksi di tempat lain gitu loh. Nah itu ini Pak nanti coba saya tanya sama partner kita itu bunga apa yang aneh lah di situ ya, yang dekat situ kan, yang kita tanya tempat lain belum tentu ada kan. Iya. Itu lebahnya sering pergi nggak Pak? Biasanya jarang Pak itu Pak pergi Pak di situlah Pak. Tapi jadi ada terus. Ada, cuman yang jadi pembeda itu ngisi atau tidaknya itu aja Pak. Ada yang ngisi. Bulan ini Pak, bulan 7, 8, 9, 10 itu ngisi Pak. Ngisi. Nah, bulan-bulan 12 itu kan, itu kadang ya nggak ada isi, kadang. Jadi musim panen berapa kali itu setahun dalam setahun? Setahun itu cuma sekali Pak. Cuma sekali. Tapi ada juga kayak orang tuh buah selang lah kalau istilah kan, buah selang kan kayak tahu-tahu bulan 2, bulan 3 ada isi Pak. Nah itu kadang terjadi juga itu Pak. Enggak tetap berarti ya. Biasanya kan kalau yang sialang itu suka ada musiman gitu Pak. Musiman agak jelas lah berapa kali dalam setahun gitu, 2, 3 kali gitu. Setelah itu dia pergi, nanti datang lagi, pergi lagi, datang lagi gitu kan. Nah kalau cadas ini terus-terusan ada. Terus-terusan situ Pak. Tapi kalau dia habis dipanen Pak, habis dipanen madunya, lebahnya pergi atau masih tetap di situ? Masih tetap di situ Pak. Karena panennya kan panen lestari kami Pak. Iya. Nah, adapun kalau dia pergi Pak, yang pergi itu paling misalnya
dari 15 atau 10 itu ya setengahnya pergi Pak ya. Nah, yang sisanya tetap di situ Pak. Nah, ini coba Pak Fadlan, ini kan tadi panen lestari gitu ya. Nah, panen lestari biasanya kalau sarangnya tetap ada di situ, kemudian karena dipakai terus sarangnya lama-lama menjadi tua, ya biasanya dia akan bergeser itu membuat sarangnya. Ya ada benar Pak, ada bekas-bekasnya Pak di ya, situ Pak. Kalau itu bekasnya tidak dibersihkan, maka selamanya tidak akan dipakai lagi. Lama-lama kan tempatnya akan menyempit itu. Akan menurunkan jumlah populasi koloninya jadinya. Nah, itu apa selalu ada pembersihan rutin atau enggak? Sarang-sarang bekas itu. Sarang-sarang enggak pernah Pak itu Pak. Kayak itulah Pak. Mungkin saya kira perlu dicoba itu, ada kalanya perlu dibersihkan itu karena supaya memberi tempat bagi si koloni untuk membuat sarang lagi di tempat itu gitu. Ya, siap. Nanti saya infokan ke partner saya itu Pak. Siap. Ya. Saya soalnya dulu ada di tempat kami dulu di Kampar itu ya, di Kampar itu di bawah jembatan Pak Fadlan. Namanya jembatan Rantau Berangin itu. Itu dulu banyak sekali koloni di situ. Tapi nggak pernah ada yang manen. Nah, lebahnya ini kan pergi keluar kan. Nah, lama-lama sarangnya itu numpuk di situ. Banyak bekas-bekas sarang. Karena tidak pernah kena hujan, artinya tidak menjadi tidak lapuk, tidak tercuci oleh hujan gitu. Lama-lama lebahnya hilang, habis. Karena nggak ada tempat lagi untuk membangun sarang. Iya. Gitu. Masukan ini Pak, nanti saya kasih tahu ke kawan-kawan di sana kan. Atau mungkin yang kawan-kawan di situ dia terus diambil sarangnya dibawa pulang itu untuk dimasak nggak? Nah, itu ada juga itu Pak. Kalau yang ini yang repek, kalau yang cadas ini kan pertama kali yang manen itu ialah partner saya ini Pak dulu Pak untuk di Lahat. Pertama kali yang manen itu karena dia punya keberanian climbing itu Pak. Selama ini paling ngambilnya pakai bambu Pak, panjang-panjang kan. Iya. Sama pakai tangga paling yang bagian bawah Pak. Yang bagian atas nggak dapat. Jadi itu setiap kali panen langsung ditaruh di belakang itu ya, di punggungnya itu ya, di tempat madu. Tempat madunya gitu ya. Saya kan nggak bisa bayangkan diturunkannya kan susah banget Kak. Lebih enak mungkin di pohon kan. Pakai tali bisa diturunkan. Jadi gini Pak, mereka kan pakai pemotong itu pisau kan, pakai kayu panjang kan. Setelah diambil kan itu ada untuk nampung madunya itu diturunkan dulu pakai tali kan, turunkan, baru dibawa untuk packing yang lagi. Diturunkan dulu Pak, diturunkan pakai tali semua. Jadi pakai tali semua ya. Turunnya pakai tali, ngambil madunya pakai tali, itu pakai tali semua. Nyawanya itu di tali itulah Pak. Tapi saya kebayang kayaknya jauh lebih sulit daripada di pohon gitu loh. Oh iya Pak, ngeri Pak, lihat ke bawah Pak. 50 meter Pak. Kalau pohon kan istilahnya masih ketemu tanah lah atau ada pohon yang lain. Kalau ini kan batu Pak bawahnya Pak. Tuh Pak Abdullah. Lebih beruntung pelihara melipera. Ya, Pak Gun. Pak Fadlan, tanya Pak Fadlan. Untuk yang madu cadas itu vegetasinya apa aja Pak Fadlan? Daerah sana rata-rata kan bunganya tuh karet. Kalau di bawah di air itu kaliandra, randu, ada juga pohon-pohon randu di sana Pak. Terus durian, kopi, terus
nektar hutan itulah Pak, nggak tahu nama-nama pohonnya Pak. Untuk periodisasi panennya itu gimana itu? Waktunya apakah terus-menerus atau mungkin ada bulan-bulan tertentu saja itu? Bulan-bulan tertentu, yang paling banyak bulan 7, 8, 9 atau 10 lah paling terakhir. Ada juga yang selingan misalnya bulan 2 atau bulan 3, nektar nyisip lah kan, nektar selang lah kan. Itu Pak panen hanya sehari itu atau beberapa hari apa namanya ganti-ganti gitu Pak? Apa sekali naik udah langsung pokoknya sebisa mungkin dihabiskan semua gitu, semua sarang gitu? Ya, gimana, segitu Pak? Oh gitu. Biasanya kita usahakan pagi nyampe sana tuh pagi jam-jam 9. Naik kan naik pas turun. Nah, itu jam-jam yang panas banget itu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu istirahat dulu Pak. Panas banget di atas itu Pak. Oh. Jadi istirahat dulu Pak, itu bahaya itu kata pemanjat saya itu, panas. Maksudnya istirahat dia turun dulu gitu? Turun dulu Pak. Oh, jadi nanti naik lagi? Naik lagi. Kan misalnya ada 15 sarang nih Pak ya. Nah, dia turun misalnya pas turun pertama itu udah kegapai 5 sarang. Turun sampai turun selesai, turun dulu ke bawah, naik lagi Pak. Naik lagi ngincer yang bagian tengah, turun lagi gitu Pak. Turun, naik lagi gitu. Seperti lift aja berarti ya? Iya, dia jadi kalau 15 sarang itu bisa dari pagi sampai ke malam, Pak. Wow. Berarti kalau sampai malam. Ketemu 50 sarang berarti bisa menginap itu? Menginap, Pak. Kalau misalnya 30 sarang ya besok lagi disambung. Besok lagi disambung. Itu milik yang dipanennya mulai dari atas dulu terus sambil turun ke bawah gitu atau dari bawah dulu terus nanti naik ke atas gitu? Dari atas dulu Pak. Atas. Dari atas dulu ya. Kan talinya itu diikat di atas pohon itu Pak, pohon besar di atas. Jadi dia turun kayak climbing gitu Pak. Turun. Misalnya dapat berapa sarang nih, turun sampai bawah, naik lagi. Nah, naiknya itu Pak yang ekstrim Pak. Iya. Ekstrim Pak, itu kan. Kalau untuk berpindah ke kanan atau ke kiri gimana Pak? Naik lagi, cari lagi pohon yang cabang lagi. Perkiraan ini. Ini bagian tengah nih, pohonnya nih kan. Diikat, turun lagi Pak. Setelah selesai, naik lagi gitu Pak, sampai selesai. Gitu. Wah, repot juga ya. Repot Pak, repot. Luar biasa bener ya. Wow. Itu untuk produksinya gimana Pak Fadlan? Untuk produksinya kuantitasnya berapa itu biasanya Pak? Kalau dia panas itu bisa 20-an ke atas kalau panas Pak. Cuaca kemarau. Nggak ke total per panen. Sarang rata-rata berapa kilo sih Pak? Per sarang? Per sarang. Nah, kalau kemarau kayak kemarin itu bisa 5 kiloan ke atas Pak. 5 kiloan ke atas. Iya. Sampai nutup full itu Pak. Oh. Kalau dibandingkan yang di pohon kira-kira lebih banyakan mana Pak? Sama pohon. Yang sialang. Yang sialang Pak, yang sialang Pak. Ya. Kalau itu kan mecah-mecah Pak. Kadang di sini ada 10 sarang. Nanti di dusun. Enggak, maksudnya per koloninya itu volume hasil panennya lebih banyak di cadas atau di di sialang itu, di pohon sialang. Rata-rata lah per koloni. Kalau cadas lebih kayaknya cadas Pak. Karena kalau pas musim puncak ini
dia kita dapat itu kadang full terus lebih besar Pak, lebih gembung Pak. Oh gitu ya. Karena dia tuh kan dalam satu kawasan kan sedikit Pak, kadang 15 sarang gitu kan. Ya. Bang Fadlan, itu lokasi gasnya itu memang satu tempat mengelompok di situ atau pisah-pisah, misalnya cadasnya itu tebingnya panjangnya berapa meter gitu, nanti mengelompok-kelompok berapa bagian, gambarnya gimana Bang? Dia tuh ngelompok-kelompok Pak, dia ini banyak di daerah kaki Bukit Barisan dia tuh Pak, daerah Lahat misalnya ngarah ke Semendo Pak ya, ngarah Semendo itu kan Bukit Barisan tuh Pak, sampai ke Semendo atas itu Pak, sampai ke Semendo atas kita kalau turunannya itu sampai bukit-bukit arah ke Tanjung Enim, nah itu kan banyak bukit itu Pak, cadas-cadas itu. Nah tapi mengelompok setiap dusun itu kadang ada dikit, misalnya 10, ada 15. Nah, itu ya banyak yang belum terjamah, Pak, malahan. Wih. Karena gini, Pak, yang jadi masalahnya itu pertama medannya ekstrim. Nah, kedua itu kan yang kalau kita nih misalnya dikasih info oleh si A, di sini ada madu cadas. Nah, kita kan bertanya dulu gimana, berapa sarang, isinya banyak nggak kan? Kalau kita tahu-tahu datang, taunya isinya zong kan, rugi kita Pak. Betul. Nah kayak kemarin kami pernah ke Tanjung Enim, ngarah ke Semendo itu, kami masuk, ada air berdegung itu Pak. Air terjun berdegung kan? Air terjun berdegung itu Pak. Ke dalam itu motor, cuman pas di bannya aja, jalannya itu Pak. Jadi pas di bannya itu, jadi bannya itu tenggelam di jalan itu Pak. Jadi mereka tuh nggak ada step itu Pak. Jadi untuk gigi atau itu kan bagian belakangnya aja gigi itu. Jadi kalau motor misalnya dari seat 1 mau ke 2 itu nurunin lagi Pak. 1 turun 4 3 2 baru gigi 2, misalnya gigi 3 nurun lagi Pak, 1 4 3 gitu. Nah, kalau hujan repot juga ya. Repot Pak. Sudah itu dari kita naruh motor itu jalan lagi Pak, jalan lagi kayak sejam. Nah baru ketemu gitu Pak. Pak Fadlan, kalau dari cerita-cerita masyarakat setempat gitu, itu sejak kapan ada lebah-lebah di tebing itu? Oh itu sudah lama Pak, dulu sudah lama, tapi ya nggak berani. Orang ngambilnya itu nggak ada yang berani, kecuali baru partner saya ini yang berani. Memang orangnya ya pemberani lah Pak, kan karena dulu di masyarakat setempat itu mitos Pak, takut nanti ketenggoran. Itu kan di hutan-hutan dalam Pak. Jadi dipanen itu baru tahun 2020 itu. Sebelumnya 2000 ke bawah lah, 2020 ke bawah panennya itu. Kalau dulu berlimpah Pak madunya. Pak Fadlan. Untuk mengenai kepemilikan itu gimana Pak? Itu ada yang memiliki apa bebas atau nanti misalnya metodenya itu informasi yang ngasih informasi ke Pak Fadlan nanti bagi hasilnya gimana atau gimana nih metodenya gimana nih Pak? Pertama yang ngasih info tuh kebanyakan yang pemilik kebun. Misalnya di cadasnya ini kan ada sarang, ada lebah. Nah di atasnya itu kebun, misalnya kebun Pak Budi kan. Nah kita bagi hasil dengan Pak Budi. Jadi kita tembak lurus Pak. Di atas ini kebun siapa Pak? Punya siapa? Oke. Kalau kita enggak kayak gitu, nanti bermasalah Pak. Betul. Ya mereka kan pasti ngelihat kan, nah ini dari mana nih, dari kebun kan. Nah tapi kalau kita fair dengan yang punya kebun,
Nah, nanti yang punya kebun karena merasa ada pemasukan, mereka tukaran nomor handphone, menjaganya, Pak. Jangan Ya, sampai orang lain masuk. Ya. Atau mereka yang jadi informasi, ini madu sudah banyak, kapan dipanen, gitu, Pak. Itu diberi madu atau diberi uang itu bagi hasilnya? Bagi hasilnya pertama madu dulu, Pak. Satu yang punya kebun, 2 tim. Dua kan tim, misalnya dapat 3 kilo, 1 kilo yang punya kebun, 2 kilo untuk tim. Nah, 1 kilonya terserah orang yang punya kebun mau dijual lagi ke kami atau tim pemanjat, atau mereka terserah mau jual kemana atau untuk makan sendiri, terserah. Kebanyakan ya untuk jual lagi lah kan. Jadi dia dapat sepertiga gitu? Iya, sepertiga. Sepertiga ya. Ya kadang ya kadang mereka kan butuh ya enak uang aja kan. Iya. Paling kalau minum madu ya paling minta sebotol, Pak. Ya. Iya. Dikasih kan. Itu selain timnya Pak Fadlan ada tim lain juga, Pak? Nggak ada. Nah, kalau sekarang ini dulu partner saya ini kan dulu ada partner kenek lah kan untuk nyaga tali dulu. Dulu pertama kali dia manen madu cadas. Nah, ya kan Kak, teman saya ini nggak pelit Pak di ilmu. Siapa yang mau belajar manjat, ayo silakan. Nah, udah bisa, mereka gerak juga nggak masalah. Kalau teman saya ini kan rezeki berbagi kan. Iya. Kadang mereka manen juga tempat lain. Kadang ini Pak sudah manen ya dijual lagi ke teman saya itu gurunya lah, istilahnya gurunya itu muridnya kan. Cuman yang berani itu ya teman saya itu yang paling berani itu Pak. Yang muridnya itu ya masih juga ngeri-ngeri Pak, kalau udah tinggi 100-an ke atas nyerah Pak. Kalau 30 meter masih dia berani Pak. Kalau udah 50-an ke atas, jadi kalau daerah itu tingginya 50-an ke atas itu dia tuh lah yang manen Pak. Itu usia berapa itu? Teman sekarang, Pak Fadlan itu, tukang panennya? Sekarang mungkin 35-an Pak. Ya. Ya. Tapi apa Pak? Iya masih muda. Iya. Fisiknya Pak kuat banget Pak, fisiknya. Ya punya pengalaman berapa tahun itu Pak sebagai pemanjat atau pemanen madu hutan lah. Pemanen madu hutan. Kapan dia? Mungkin mulai 2015-an Pak itu Pak. Tapi panen repe gitu Pak. Mulai naik ke Sialang. Nah, mulai beranikan diri ke cadas. Itu dapat ilmu dari mana itu? Apa ada orang tuanya atau saudaranya yang nurunkan? Dia tuh pertama memang berani manjat. Kedua itu dia lihat YouTube Pak. Manen apa? Kalau daki gunung tuh pakai apa kan? Oh ini climbing, dicobanya Pak. Belajar sendiri ya? Sudah itu karena keterbatasan modal, mau beli tali untuk panjat gunung itu kan mahal. Iya. Mereka pakai tali untuk sapi itu Pak, tali yang di pasar-pasar itu. Kan ada yang kecil, ada kecil kan untuk apa ya namanya? Untuk madunya itu kan. Kalau yang ada yang sampai besar, ada kan sesuai ukuran lah Pak. Itu kemampuannya nanggung beban berapa ya talinya? Kalau yang untuk bergelantungan itu, kalau sekarang nih berat kawan saya itu udah 70-an, kuat masih Pak. Ya, tapi kan harus harus diperhitungkan itu. Iya, itu mereka setelah selesai panen itu tali itu dicek Pak. Ada nggak yang apa? Yang getas. Kalau getas ganti Pak. Itu tali-tali dari bahan apa itu Pak? Tali-tali yang kayak
di toko-toko bangunan itu, nah, Pak, di pasar. Tali kayak tali apa untuk tali sapi gitu kan? Yang Nilon, Pak. Nilon ya? Iya, Pak, benar. Oh. Tali itulah Iya, yang dipakai oleh mereka. Iya. Pak Fadlan, kembali ke nih, Pak. Kalau jenis madunya Pak Fadlan itu biasanya bulan-bulan tertentu kan jenisnya berbeda-beda nih. Nah, untuk ciri khas yang kita bisa membedakan ini cadas apa tidak, itu khasnya gimana ya, Pak? Kan ini berbeda-beda, ini mungkin warnanya. Benar. Gimana perbedaannya, ciri khasnya mungkin ini madu cadas itu yang kayak apa ini, Pak? Iya, jadi kami lihat juga, Pak, jujur ya, di lapangan itu kadang madu sialang di branding madu cadas. Pertama, Pak ya. Nah, setelah karena sering ikut, nah kita sudah paham nih, Pak, madunya paham. Terus pernah kami bandingkan itu misalnya madu cadas. Sebelahnya itu ada madu di pohon kan, Pak ya, sama-sama nektar durian. Pas kita minum itu ketahuan, Pak, madu cadas itu. Kalau madu cadas itu dia kayak lemon tea, Pak. Pertama kali kita minumnya itu kayak lemon tea, dingin gitu. Dingin kan. Kalau madu sialang kan dia nyegrak, Pak, langsung di sini kan panas kan. Nah, kalau dia tuh dingin, Pak, dingin. Itu nanti apa ya? Di ini, Pak, dianalisa kenapa bisa seperti ini. Nah, jadi ya ini, Pak. Jadi pernah kan teman saya itu ngetes kan. Nah, kata teman saya tuh, kamu sering ikut saya nih panen. Ini madu kan dua cangkir, Pak. Yang mana sialang, yang mana cadas. Saya cek kan. Nah, ini cadas. Nah, sudah paham kamu berarti. Jadi kalau orang yang yang misalnya cuma sekali atau 2 kali yang ikut, ya mungkin dia ada kelirunya juga. Tapi kalau kita sering ikut, ciri khasnya itu ketahuan, Pak, di dinginnya itu. Jadi dari rasa aja ya, Rasa, Pak. Kalau beda dari warna, kekentalan atau tanda-tanda lainnya nggak ada, Pak? Nggak ada, sama ya? Rasanya itu nggak bisa memohongi, Pak, rasanya itu. Pas kita minum sesendok, nah sudah ini cadas ini. Kalau dia ngomong ini cadas nih, kita minum, ini sialang ini, kata saya kan. Ketahuan ya, Pak. Jangan-jangan hampir sama dengan melifera, Pak, rasanya, Pak? Enggak. Apa, Pak? Jangan-jangan hampir sama dengan melifera ya? Beda, Pak, dia. Itu makanya kalau ada bisa dibuat penandanya. Kalau bisa tahu lah ada penandanya gitu ya. Apa sih istilahnya kalau pas ahlan itu? Ciri khas ya, Pak ya? Ya marker lah. Marker. Itu biasanya kalau pohon-pohon tertentu itu dia berbeda dengan pohon yang lain gitu loh, Pak. Jadi ada penandanya. Iya, Pak. Ya, tapi itu kan jenis kimia bunganya gitu ya, jadi nggak bisa. Iya, Pak. Tapi itu bisa jadi bukti gitu. Kalau dianalisis ada ininya, oh ini berarti dari cadas. Iya, itu kemarin. Nanti terus dibuatkan indikasi geografisnya. Iya, Pak, benar, Pak. Istilahnya kemarin kan ada Ibu Rika kan kemarin beli kan madu Pelawan. Sangka dia yang satu lagi toplesnya itu cadas, mau ditelitinya kan. Itu Pelawan juga, Bu. Saya kasih kemarin Pelawan. Oh iya. Nanti kirimin saya cadas ini kan. Keburu ya. Bu Rika kan banyak kerjaan, kadang kan penelitian kan. Iya. Ini Pak Fadlan ngomong-ngomong ini, kalau dari tempat tebing itu ada nggak pohon sialang yang terdekat dari situ itu berapa kilo? Nah, kalau paling dekat lah. Paling ukurnya banyak yang ngerepe, Pak, dekat situ, Pak. Oh, ada juga? Ada juga, Pak. Oh. Jarak misalnya, kadang misalnya sebelah kiri ini cadas. Yang kanan misalnya ada sarang yang dia bersarang di pohon. Repe. Nah, itulah yang kemarin yang dites oleh teman saya itu, Pak.
Nah, ini katanya, nah ini kami panen di pohon itu, katanya pohon deket cadas, deket banget. Nah, ini cangkir, dua cangkir nih. Yang mana cadas, yang mana sialang katanya. Yang mana, kalau mereka kan nyebutnya sialang kan? Ya, Yang ya, mana cadang, yang mana cadas atau sialang atau repe, yang mana katanya kan? Nah, saya minum, nah ini ya benar katanya kan. Berarti kan sumber madunya sama gitu ya kira-kira ya. Sama Pak. Pakannya ya. sama ya. Kalau lebahnya kelihatannya sama nggak Pak? Kalau lebahnya itu kan kita nggak sampai ngelihat situ Jangan Pak. Agak beda gitu loh. Nah itu yang kita mungkin faktor ini Pak, mungkin faktor kalsium barangkali ya. Nah iya. Ya. Bisa jadi. Karena dia kan agak dingin katanya kan. Iya. Bisa yang sarang itu kan Pak ini apa? Disorot matahari terus Pak itu. Yang dindingnya itu kan? Kan disorot matahari terus itu kan? Panas terus itu. Oh itu kalau dari matahari keluar itu pada saat jam berapa itu terpapar cahaya matahari? Apa sepanjang itu atau gini apa Pak, hanya pagi hari atau siang aja gitu Pak? Jadi kalau misalnya itu terpapar terus pertama kalau apa yang saya ikutin itu terpapar matahari Pak. Kalau misalnya nggak ada tanaman lain ya, nggak ada yang di atasnya kan, yang dekat air terjun itu disorot Pak kayak bioskop gitu Pak. Kayak bioskop matahari itu nyorot tebing itu Pak. Menarik ya. Menarik. Cuma itu luar biasa itu. Setahun bisa sampai berapa ton keluar itu Pak diperkirakan? Kalau rata-rata 1 ton Pak, cuman Pak. Ya. Dikit Pak madunya Pak. 1 ton lumayan. Kalau itu apa namanya tadi kan baru 1 ton baru sebagian kan belum yang lainnya kan masih belum terjamah ya. Pak benar. Seandainya terjamah itu kira-kira bisa keluar sampai 10 ton kayak itu ya? Belum tahu Pak ini Pak. Ya. Karena kan pertama medannya ekstrim itu Pak. Medannya ekstrim. Terus namanya ini ya, sekarang ini kan banyak hutan kan dibuka lahan sekarang Pak, bukan kayak dulu Pak. Ya. Setiap hari ada yang nebang kayu kan segala macam kan. Jadi berkurang terus Pak hasil madunya Pak. Setiap tahun kami rasakan itu berkurang Pak madu itu. Jadi harus ada gerakan ini ya, gerakan menyelamatkan tanaman di sana ya. Apalagi kalau misalkan di sana apa namanya ditemukan lahan-lahan untuk batu bara langsung habis tuh. Iya, habis Pak. Bongkar semua. Kadang kalau mikirnya kan gini sama temen kan, kalau ini gimana kalau kita tanam kaliandra kan sepanjang aliran sungai itu kan kita tanam kaliandra itu. Kan banyak kaliandra situ Pak di bawah dekat pinggir sungai itu Pak kaliandra. Tapi kalau kita tanam lebih banyak lagi kan lebih bagus kan Pak. Itu tebingnya di pinggir sungai ya Pak? Iya pinggir sungai rata-rata Pak. Tebing pasti di bawahnya itu sungai. Dekat sungai dia Pak. Ya. Ya karena dia juga butuh air kan si lebahnya kan. Iya Pak, benar. Pak Fadlan, kalau siklusnya gimana itu Pak? Misalnya bulan 7 kita panen itu nanti karakternya madu seperti ini dari bunga apa, nanti bulan 8 bulan 9 terus nanti kalau yang istilahnya bulan 2 ini itu apa jenisnya gimana itu gimana? Udah ada ini Pak, udah ada datanya di situ Pak Fadlan. Nah, setahu saya kan kemarin musim durian kan. Nektar durian kan. Nah, selama saya minum cadas ya karakternya kayak gitu tuh lah Pak. Enggak, maksudnya itu durian megarnya bulan apa itu yang nektar durian itu Pak di sana?
Kemarin habis Lebaran itu bulan 6 itu Pak. Oh, bulan 6 ya. Iya, yang ada saya video waktu itu. Nah, iya. tapi rasa madu cadas itu kayak itu juga Pak, masih kayak lemon tea dingin itu. Walaupun yang yang masuk ini nektar lain Iya. itu hampir sama. Hampir sama Pak. Oh. Pasti Pak Abdullah, itu Ya. Pak Fadlan panennya sekali, Pak. Oh. Ya. Panennya sekali, jadi nggak bisa. Sering saya hampir tiap bulan itu Pak, tiap bulan ikut lagi ke sana Pak. Langsung diborong ya madunya. Langsung diborong. Kadang ini akhir bulan Juli nih, misalnya ada panen lagi saya ikut lagi Pak. Tapi jadi unik juga kalau misalkan nanti dari karet, dari durian, dari kaliandra, tapi rasanya sama juga seperti itu. Dia tuh diawali kayak lemon tree dingin itu nah Pak. Baru pas tengahnya tuh yang ada lah tipis-tipis itu bedanya itu. Tapi awalnya pasti kayak lemon tea itu Pak. Dingin-dingin kayak lemon tea itu. Kalau gini Pak, kalau di Jawa Pak, saya pernah ini panen ya, satu tempat ini 5 kali panen. Ini bedanya cuma waktunya sekitar 2 minggu. Ini madunya itu punya perbedaan semua ini Pak Fadlan. Itu karena tadi faktor sumber pakannya. Ini bisa benar. Pak Fadlan ya ini. Benar. Di areal saya lokasi Angon ya, kan di daerah Pekalongan itu kebetulan sentral durian. Di bawah durian itu ada tanaman kopi. Terus di situ juga ada sengon, di sela-sela durian ada sengon, ada rambutan, terus ada salam gitu kan. Dan ceritanya pas kita masuk ngecek, yang baru masuk itu adalah nektar karet, karena di sana juga ada perkebunan karet PTPN yang luas juga gitu kan. Iya Pak. Dapatkan ini karakternya memang ya karena yang baru keluar nektar karet ini karet gitu Pak Fadlan. Iya benar. Setelah itu kita panen gitu kan, selang 1 minggu itu kebetulan hujan. Setelah hujan itu pohon kopi yang di bawah durian itu ini mulai 1 minggu kemudian tuh megar dan akhirnya ada kemasukan nektar kopi. Benar. Panen kedua itu gabungan antara karet sama kopi. Misalnya seperti itu. Kalau benar. Sampai 5 kali kita berbeda-beda. Terus yang ketiganya kemarin itu juga sengonnya ikut keluar gitu kan. Seperti itu. Benar. Kalau Oke, nanti kalau selama ini yang saya konsumsi rata-rata kayak itulah khasnya itu, kayak itu Pak. Nanti sesuai untuk penelitian, misalnya bulan ini saya dapat, nah itu saya lainkan nanti, saya buat data. Istilahnya ini panen bulan Juli, bulan Agustus saya datang lagi. Saya ambil tapi saya bedakan lagi kan. Saya tes kan. Nah, nanti saya teliti lagi gimana rasanya, terus saya minta pendapat juga ke kawan-kawan. Nah, ini. Jadi nanti betul, Pak. Saya petakan lagi kan. Oh, kayak ini misalnya karena beda setiap lidah orang kan beda-beda, Pak. Ya. Nanti kita yang sesuai dengan arahan Pak Kun tadi, nanti kami data sekitar lokasi itu ada nektar apa, terus ada pohon apa yang aneh lah Pak di situ Pak. Nanti kita data kan. Nanti pohon apa nih misalnya ya pohon bahasa sana lah. Nanti kita data. Oh Pak di daerah ini ada pohon ini. Nah ini madunya. Ini lagi mekar gitu Pak, lagi berbunga, lagi berbunga gitu ya. Iya, yang lagi berbunga atau tanaman-tanaman khas lah di situ kan. Nanti kita bantu untuk memetakan lagi lah Pak. Memetakan lagi karena selama ini kan datang video atau panen cicip lah segala macam sudah jual kan. Nggak sampai sedetail lah.
nggak sampai sedetail kan, nggak detail kan. Iya, Nah, iya. nanti kami saya ngobrol dengan pemanjat atau pemusung untuk kedepannya kita data lagi Pak, lebih lengkap. Kita data lebih lengkap kan. Karena kalau itu kemungkinan sumber pakan yang mungkin bisa agak panjang itu yang semak-semak kelihatannya itu Pak Fadlan ya. Coba nanti semak-semaknya apa aja itu. Yang kami lihat itu di bawah itu banyak kaliandra Pak. Itu Pak yang kami lihat itu. Iya Pak. Memang pernah saya rasain kan kemarin pernah dapat kaliandra dengan madu cadas itu ya sama gitu Pak. Rasanya tuh ini kaliandra karena di bawah itu pagoda merah itu Pak. Kaliandra pagoda yang merah itu banyak di situ Pak. Kaliandra merah betul. Banyak sekali itu Pak. Di sepanjang aliran sungai itu kaliandra Pak. Kalau madu kaliandra kan warnanya khas itu Pak Fadlan. Nah, kira-kira apa mirip itu atau gimana? Kan agak hijau-hijauan itu. Kalau sini kuning-kuning kadang bening Pak. Oh. Kuning ya. Terang gitu Pak. Oh ya, itu dia. Jadi kayaknya nggak murni kaliandra gitu. Kalau benar, kaliandra Pak, itu kan cenderung agak kehijauan gitu ya. Kuning, iya benar Pak. Hijauan agak keruh Pak. Ya agak keruh. Gampang mengkristal. Iya sama cadas juga Pak. Oh iya. Cadas sama Pak. Jadi kalau kita nggak taruh freezer daerah pagar alam itu kan dingin kan Pak. Iya. Itu mengkristal Pak, itu sering ribut oleh konsumen. Iya Pak. Ya, memang barangkali mengandung kaliandra itu. Iya. Dan karet. Karet ya. Karet, kopi kan, bunga kopi Pak. Iya. Bunga kopi. Nah ini lagi musim bunga kopi nih Pak sekarang Pak. Tapi pemasarannya bagus Pak. Untuk pemasarannya itu ya punya pelanggan tersendiri Pak. Dan ya karena saya tuh sering ikut panen terus kan. Nah itu mempunyai nilai tambahnya di situ. Iya. Saya kan selama ini yang penjual ini kan nerima di rumah aja Pak. Madu dikirim di rumah, jual kan kebanyakan kan di Palembang kan. Saya ya namanya kita nge-branding lah Pak ya. Nge-branding lah. Itulah isi Koma ikut panen tuh Pak, ikut panen terus. Nah, itulah Pak berdarah-darah Pak. Jadi kita ngelihat langsung penderitaan mereka lah kan. Gimana saya pernah nginep di hutan bareng mereka itu Pak, pernah. Sampai digangguin makhluk halus, pernah Pak. Bukan harimau ya? Bukan. Jadi dalam mimpi kan kayak ini Pak, di tempat yang sama itu dia masuk Pak dalam mimpi kita Pak. Kan kita lagi tidur Pak. Masuk gitu kan. Ya kayak menyapa lah gitu kan, terbangun kan gitu kan. Bangun sama. Enggak, ibaratnya enggak permisi dulu itu Pak Fadlan sih. Kalau kita kan permisi, kita sholat Pak di situ Pak. Kadang kalau lagi panen kita sholat Pak. Nah itulah teman saya itu saking dia pertama kali panen madu cadas ya karena itu penduduk setempat kan nggak berani karena di situ kan angker, tempat-tempat itu kan dalam hutan angker. Nah, teman saya itu karena sudah ngaji Pak, ya pengajian lah kan. Dan orangnya tuh nggak takut kan mistik-mistik itu Pak. Jadi dapatlah dia lahan-lahan madu cadas itu Pak. Malah justru yang itu biasanya banyak madunya Pak Fadlan itu karena nggak ada yang berani sih ya. Iya. Bener. Nggak ada upacaranya Pak. Apa? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Kita nggak main mistik-mistik. Bismillah Pak. Jadi kalau ini Pak, kalau siang itu kita sholat Pak. Pas istirahat, sholat zuhur, asar langsung kan. Maghribnya tuh kalau selesai ya kita balik di dusun kan. Kalau belum selesai kita sholat juga maghrib isya di situ, di hutan itulah. Berkah itu Pak Fadlan, berkah itu. Iya, amin. Itulah Pak yang membuat kita tuh
keyakinan kita itu ke makhluk halus tuh, bahwa kami ada kekuatan yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi kan? Ya. Yalah tadi sholat tadi Pak. Nah itulah kami pernah kejadian gini Pak. Kami pernah panen di Oku Pak. Gua Putri kan? Gua Putri yang Batu Raja itu kan ada di belakang kan ada cadas juga itu Pak. Ya, nah itu kan iya itu kan angker Pak. Itu bekas peninggalan Gua Putri ya, Spike Lida kan dulu kan. Nah pernah ada yang tim pemanen dulu, tapi mereka nggak climbing, pakai tangga gitu. Mereka itu niatnya mau ngambil mistik di sana Pak. Mau ngambil mistik, mau ngambil kayak batu cincin atau gimana kan. Itu 90% tim itu ketenggoran semua Pak. Nah karena kami tadi niatnya lillahi ta'ala untuk mencari rezeki, karena untuk rezeki untuk anak dan ini istri, kami kemarin ada kan gabung dengan tim Batu Raja itu, ada orang sepuluhan itu nggak ada yang ketenggoran sama sekali. Alhamdulillah. Ya karena niat kita tadi Pak, niat kita tadi memang untuk nyari nafkah kan. Ya. Mereka tadi niat ngambil benda mistik, siang itu ketenggoran Pak, siang bolong itu Pak. Mudah-mudahan aman terus Pak Fadlan ya, sehat. Amin Pak. Saya nggak kebayang itu cuma 2 bertiga aja sepi amat gitu loh. Sepi Pak, kami kemarin orang tiga itu di Semendo tidur di hutan itu Pak. Orang 3 kami. Orang 4 satu lagi ya orang dusun Muara Ulu. Kami berempat tidur di hutan itu. Make terpal ala kadarnya kan. Hati-hatilah. Saya ke Palembang Pak, bisa ikut Pak Fadlan? Bisa Pak, itu kami siap. Pokoknya kalau ada yang Palembang, saya pengen dokumentasi madu cadas, siap. Di sana. Kalau saya dulu jago manjat juga lah Pak Fadlan. Kalau cadas Pak dari atas Pak, jangan Pak, ngeri Pak, dari atas Pak. Saya kemarin aja diikat. Badan saya tuh diikat pakai tali Pak. Kan ke bawah itu kan hampir tegak lurus. Nah, diikat saya tuh pakai tali. Jadi kalau ngelundung kan gimana itu Pak? Badan gemuk kan? Itu ngomong-ngomong Pak Fadlan, talinya itu nggak bisa dibuat seperti tangga gitu. Kalau yang di Nepal itu kan kalau nggak salah dibuat seperti tangga itu. Tangga tapi dari tali gitu loh. Kayaknya lebih enak gitulah untuk naiknya. Nggak dibuat seperti itu. Enggak Pak, kalau dia yang di cadas ini kan dia ini Pak, narik. Misalnya kita pas turun kan ada sarang di sebelah kanan agak berapa meter. Nah, itu ditarik Pak tali oleh yang di bawah, tarik. Nah, ini kaki gapai tali yang ditarik tadi berpindah Pak. Yang ini ulur, yang sebelah kiri kan kita ulur. Nah, berpindah dia tuh, bergeser. Lebih enak Pak malahan. Ini katanya perlu dipromosikan untuk wisata ini Pak, panen madu cadas ini Pak. Iya Pak, siap. Yo, tapi untuk itunya susahnya bukan main gimana. Terutama orang-orang bule ini Pak, senang Pak kalau ini. Iya benar Pak. Kami itu Pak pernah sering lah Pak ya, bermotor itu pinggir jurang itu Pak, yang kita jalan tanah ya. Nah, di samping kita itu jurang, Mbak. Jurang iya itu. Kan istilahnya cuman jarak nggak nyampe 1 meter jalan motor itu, Pak. Nah, sampingnya itu jurang. Gawat itu, bahaya. Atau cari cadas yang yang aksesnya mudah gitu, Pak. Nah, itu yang untuk promosinya. Benar, ada itu Pak di dekat air terjun daerah ada. Dekat air terjun. Yang kemarin Ibu Chandra Lela buat video di Facebooknya itu daerah itulah Pak. Itu ada yang untuk promosi wisatanya. Ya, boleh. Yang di syuting di Trans 7 waktu itu Pak, ada itu Pak. Oh, pernah. Pernah itu Pak. Dia kayak
kayak bioskop dia Pak. Datarnya tuh. Pak Fadlan, peralatannya itu nih dikasih yang senyaman mungkin. Tadi kalau yang di Nepal itu kan kayak ada tangga. Misalnya diupayakan misalnya kita membuat kayak tali tangga seperti itu gimana? Misalnya ke depannya biar kita nggak apa ya? Nggak ya ngeri gitu Mas. Kalau sekarang ini yang pakai itulah Pak, nggak pakai tangga Pak. Ya mereka mungkin nyaman pakai metode itu kan Pak. Sesuatu yang baru kan menyusahkan. Tapi kayaknya drone perlu itu untuk ngecek itu. Nah ngeri lagi kalau pakai drone itu lebah ngejar nggak Pak? Drone itu Pak? Oh iya ya. Oh ya. Kalau itu kemarin yang di Purwakarta gara-gara drone tuh diserang lebahnya. Oh gitu. Iya, wah. Ada yang meninggal seorang. Oh iya benar. Serang kalau Pak. Iya. Iya berisik, memang berisik sama angin ya. Iya, kalau langsung rusak Pak drone itu Pak, diserang lebah itu Pak. Ya. Wah, gawat juga deh. Benar. Mungkin pas baru nyampe kan diduduk pakai drone kan, pas panen nggak usah kan. Atau pakai teropong aja lah, teropong. Iya, pakai. Nah, yang kadang yang kalau video yang pemanjat kita tuh kadang buat video juga di atas itu, tapi sebentar, cuman berapa detik. Ada juga dia muat kan. Iya. Baik, mungkin cukup ya untuk kegiatan Iya, Pak. dengan Pak Fadlan. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan Siap Pak. ada kesempatan. Siap. Nanti kita jalan-jalan ke sana Pak Gun, Pak. Tapi jangan yang menginap sampai